selengkapnya, mari kita simak. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13 tahun 1990, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Adapun psikologi menurut Muhyiddin Syah tahun 2001, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor, yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Lister de Croo and Alice Crow, PH, dalam bukunya Educational Psychology menyatakan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Menurut Hacker Witherington, dalam bukunya Educational Psychology, psikologi pendidikan adalah suatu studi tentang proses-proses yang terjadi dalam pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Psikologi belajar amat penting bagi setiap orang. Akan sangat terasa betapa pentingnya pengetahuan tentang psikologi belajar. Bagi seorang guru yang tugas utamanya adalah mengajar, sangat penting memahami psikologi belajar dalam kegiatan pembelajaran. Proses belajar mengajar sangat syarat dengan muatan psikologis. Mengabaikan aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran akan berakibat kegagalan, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara efektif. Nah, berikut ini beberapa metode-metode belajar dalam psikologi pendidikan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah metode eksperimental. Yang dimaksud dengan eksperimen dalam ilmu psikologi dapat didefinisikan sebagai sebuah pengamatan yang dilakukan dengan teliti terhadap gejala-gejala yang ditimbulkan secara sengaja. Hal yang dimaksudkan adalah menguji hipotesis pembuat eksperimen mengenai reaksi individu maupun kelompok di dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga, tujuan dari contoh metode eksperimen adalah untuk dapat mengetahui sifat-sifat umum dari gejala kejiwaan, mulai dari pikiran, kemauan, perasaan, ingatan, dan yang lainnya. Yang kedua ialah metode kuesioner. Metode ini merupakan rangkaian dari pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik pada ilmu psikologis, sosial, maupun pendidikan, yang mana ditujukan pada sebuah kelompok individu dengan objek agar mendapatkan data-data dengan fokus, memperhatikan masalah-masalah tertentu, dan kadang-kadang juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya diagnostik ataupun untuk menilai kepribadian. Yang ketiga adalah metode klinis. Menurut James Drewer dalam The Penguin Dictionary of Psychology mengistilahkan klinik sebagai sebuah tempat diagnosa serta pengobatan untuk berbagai gangguan fisik, kelakuan, dan perkembangan. Sehingga dapat diartikan jika metode klinis merupakan metode yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk menyelidiki secara teliti sejumlah individu yang mana memiliki gangguan ataupun kelainan dalam batas waktu yang cukup lama. Yang keempat adalah metode case study. Metode case study ini merupakan sebuah catatan mengenai pengalaman seseorang, mulai dari penyakit yang pernah dialami, lingkungan, pendidikan, perawatan, hingga fakta-fakta umum yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang berkaitan dalam sebuah kasus medis. Metode ini dapat memberikan hasil yang baik
jika observasi dan pengambilan data-data dilakukan dengan baik. Yang kelima adalah metode introspeksi. Metode introspeksi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati ke dalam diri sendiri dan melihat kondisi mental dalam waktu tertentu. Metode ini digunakan dan dikembangkan di dalam ilmu psikologi yang dilakukan kelompok strukturalisme. Kelompok ini mendefinisikan psikologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh sadar individu. Yang keenam, metode ekstrospeksi. Nah, metode ekstrospeksi merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dalam diri seseorang melalui cara mempelajari peristiwa di dalam jiwa orang lain dan kemudian diteliti secara sistematis. Yang ketujuh ialah metode proyeksi. Merupakan metode yang mana digunakan pada penelitian pada seorang peserta didik dengan cara memberikan gambaran-gambaran ataupun tulisan ataupun bentuk khas semisal game sehingga nantinya dapat diterjemahkan untuk mengetahui proyeksi perilaku yang diperlihatkan oleh peserta didik. Yang kedelapan adalah metode genetik. Nah, metode ini juga disebut sebagai metode perkembangan, yang mana merupakan teknik observasi yang dipergunakan untuk dapat meneliti tentang masa pertumbuhan fisik dan mental seseorang dan kaitannya dengan anak-anak lainnya serta orang dewasa, yaitu perkembangan sosialnya. Yang terakhir adalah metode tes. Metode yang digunakan dalam proses belajar adalah metode tes. Bahkan, dalam sebuah penelitian yang dilakukan di dunia pendidikan, metode ini memang seringkali digunakan. Dalam metode ini akan diajukan beberapa pertanyaan yang sudah dirancang untuk harus dijawab oleh peserta didik dan kemudian diamati kondisi psikologisnya. Karena dalam suatu proses belajar harus ada perkembangan dari seorang murid ataupun peserta didik sebagai bentuk tercapainya tujuan belajar. Dan begitu juga sebaliknya, untuk mencapai perkembangan harus ada suatu proses belajar untuk memahami hal-hal yang sebelumnya belum diketahui agar pengetahuannya dapat berkembang. Menurut M. Sobri Sutikno, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar ataupun disengaja dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Tursan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar juga dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku ataupun tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian ataupun ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Nah, yang pertama yaitu adalah terjadi perubahan tingkah laku, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak diamati secara langsung. Yang kedua adalah perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap ataupun permanen. Yang ketiga adalah proses belajar, umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Selanjutnya adalah beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, dan kerusakan fisik.
Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar adalah: yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, bersifat menetap ataupun kontinu dan fungsional. Yang ketiga adalah bersifat positif dan aktif. Yang keempat adalah memiliki tujuan dan terarah. Yang kelima, meliputi segala aspek tingkah laku individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar adalah adanya perubahan yang terjadi secara sadar, di mana tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Untuk mempelajari tema cita-citaku pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, kita dapat meminta siswa untuk melakukan menggambar cita-cita yang ingin diraihnya, lalu dipresentasikan di depan kelas dan memberikan alasan mengapa mereka bercita-cita demikian. Akan tetapi, karena adanya pandemi seperti saat ini, maka dapat dilakukan pembelajaran secara daring ataupun dalam jaringan dengan cara siswa membuat video terkait cita-cita yang ingin diraihnya dan memberikan alasan mengapa memilih cita-cita tersebut di dalam video yang akan dibuatnya.